Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi Falani dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 SMK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil budaya manusia purba. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang hasil budaya zaman Paleolitikum. Alat-alat pada zaman Paleolitikum antara lain adalah 1. Kapak perimbas. Kapak perimbas fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan juga sebagai senjata. Yang kedua, alat serpih atau flex. Fungsinya yaitu sebagai pisau penyayat. Nomor 3, alat dari tulang. Fungsinya sebagai alat penusuk dan juga sebagai ujung tombak untuk mengorek ubi dan juga keladi, serta untuk menombak ikan. Berikutnya, hasil budaya zaman Mesolitikum. Alat-alat yang digunakan antara lain 1. Alat serpih. 2. Alat-alat dari tulang atau pebble. 3. Kapak genggam Sumatera. Fungsi dari alat serpih antara lain yaitu sebagai pisau penyayat. Kemudian yang kedua, fungsi dari alat atau alat-alat dari tulang antara lain adalah sebagai alat serut atau alat pemotong, kemudian sebagai penghalus, kemudian sebagai pengikis, kemudian sebagai alat penusuk, kemudian sebagai ujung tombak untuk mengorek ubi, serta untuk menombak ikan. Kemudian yang berikutnya yaitu kapak genggam Sumatera, fungsinya antara lain adalah untuk menggali, memotong, menggores, dan juga menusuk. Berikutnya adalah hasil budaya zaman Neolitikum. Alat-alat yang digunakan pada zaman Neolitikum antara lain adalah 1. Beliung persegi. 2. Kapak lonjong. 3. Alat-alat obsidian. 4. Mata panah. 5. Gerabah. Dan 6. Perhiasan. Fungsi dari beliung persegi antara lain yaitu sebagai alat pengolah lahan pertanian dan juga alat untuk mengetam. Berikutnya, fungsi dari kapak lonjong yaitu untuk mencangkul dan juga untuk memotong kayu. Yang ketiga, fungsi dari alat-alat obsidian yaitu untuk membuat alat potong dan juga sebagai pisau bedah. Selanjutnya, fungsi dari mata panah yaitu sebagai alat untuk berburu. Kemudian fungsi dari gerabah yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Yang keenam, perhiasan. Fungsi dari perhiasan ini adalah sebagai aksesoris. Berikutnya yaitu hasil budaya zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Benda-benda hasil budaya zaman Megalitikum antara lain 1. Menhir. 2. Punden berundak. 3. Waruga. 4. Dolmen. 5. Arca batu. Dan 6. Sarkofagus. Untuk fungsi dari menhir adalah sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Kemudian, fungsi dari punden berundak adalah sebagai sarana pemujaan untuk memuja dan menghormati roh leluhur. Kemudian, fungsi dari waruga yaitu sebagai wadah penguburan mayat. Kemudian, fungsi dari dolmen adalah sebagai media pemujaan roh nenek moyang. Selanjutnya, fungsi dari arca batu yaitu sebagai media untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Yang keenam, fungsi dari sarkofagus adalah sebagai kuburan atau peti mati. Berikutnya hasil budaya zaman logam. Benda-benda yang merupakan hasil dari peradaban zaman logam antara lain 1. Nekara. 2. Nekara. 2. Kapak perunggu. 3. Kapak perunggu. 4. Patung perunggu. 4. Patung 5. Gelang dan cincin. 5. Gelang dan cincin. Kemudian yang keenam adalah gerabah. Fungsi dari nekara sebagai genderang perang dan juga sebagai sarana untuk meminta hujan. Berikutnya fungsi dari moko yaitu sebagai mas kawin, kemudian sebagai dan juga sebagai alat dan juga sebagai alat upacara. Kemudian yang ketiga, fungsi dari kapak perunggu adalah
sebagai untuk berburu dan bercocok tanam. Selanjutnya, fungsi dari patung perunggu sebagai sarana kepada persembahan kepada roh nenek moyang. Yang kelima, fungsi dari gelang dan cincin perunggu sebagai aksesoris atau perhiasan. Kemudian fungsi dari gerabah sebagai wadah antara lain sebagai wadah untuk penyimpanan makanan. Pada bagian ini kita akan melihat secara visual bentuk-bentuk dari peralatan hasil budaya pada zaman Paleolitikum. Yang pertama, kapak perimbas, kita bisa lihat bentuknya. Kemudian yang kedua, alat serpih. Nah, semacam ini bentuknya. Kemudian yang ketiga, alat-alat dari tulang. Demikian bentuknya. Pada bagian ini kita akan melihat secara visual tampilan dari benda-benda hasil budaya pada zaman Mesolitikum. Antara lain, flex yang pertama, yaitu alat-alat serpih. Demikian bentuk dari alat serpih. Kemudian yang kedua adalah pebble. Demikian bentuk dari pebble. Kemudian yang ketiga, kapak genggam. Demikian bentuk dari kapak genggam. Pada bagian ini kita akan melihat secara visual tampilan dari benda-benda hasil budaya pada zaman Neolitikum. Antara lain, yang pertama beliung persegi. Demikian bentuknya. Kemudian yang kedua, kapak lonjong. Demikian bentuknya. Yang ketiga, alat-alat obsidian. Demikian bentuknya. Kemudian yang keempat, mata panah. Demikian bentuknya. Kemudian yang kelima, gerabah. Demikian bentuknya. Yang keenam, perhiasan. Pada bagian ini kita akan melihat tampilan secara visual benda-benda hasil peninggalan budaya pada zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Benda-benda tersebut antara lain adalah 1. Menhir, demikian bentuknya. Yang kedua, punden berundak. Yang ketiga, waruga. Yang keempat, dolmen. Yang kelima, arca batu. Dan yang keenam, sarkofagus. Pada bagian ini kita akan melihat benda-benda hasil budaya peninggalan pada zaman logam. Benda-benda tersebut antara lain adalah yang pertama, nekara. Yang kedua adalah moko. Yang ketiga, kapak perunggu. Yang keempat, patung perunggu. Yang kelima, perhiasan. Dan juga yang keenam, yaitu gerabah. Demikian tampilan visualnya. Selanjutnya, kita simak bersama-sama tayangan video berikut ini. Demikian penjelasan tentang materi hasil budaya manusia purba. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.